Kapalnya mau sandar, ombaknya gede teman-teman. Kita lagi prepare mau hidupin motor ya. Ini ombaknya gede, bisa dilihat di depan itu. Mungkin kalian gak kerasa karena lensa saya ini lensa lebar, settingannya super view, jadi gak kerasa. Ini gerudak-geruduknya gak kerasa teman-teman. Jadi kalau kalian melihat aslinya tuh, itu dockingnya roronya tuh ya, itu gini-gini banget. Oke, saya salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di segmen motovlog Jason Lospecker. Nah teman-teman, sekarang saya ya baru pulang dari Gresik dan saya naik kapal aja ke Bangkalan karena biar gak muter Suramadu, males jauh. Dan sekaligus saya memang mau bikin konten perjalanan Pelabuhan Kamal ke kota Bangkalan malam hari ya. Oke, kita start dari sini ya. Kita akan stop nanti videonya insya Allah di alun-alun di pecinan ya. Oke, prepare untuk turun dari kapal. Bismillahirrahmanirrahim. Hati-hati rebutan, ombaknya gede ini. Tuh biur tuh, masih kerasa banget ya. Ini wah tuh kelihatan tuh dari sini teman-teman, itu airnya lagi pasang banget ya. Biasanya tuh ini dangkal airnya. Lagi pasang dan arusnya besar banget nih, kelihatan saya dari mata saya. Kalau dari kamera nggak kelihatan. Saya rekam pakai GoPro 7 Black, resolusi 2,7K dan 60 frame per second. Kenapa? Karena biar lebih terang di malam hari teman-teman. 60 frame per second. Aduh, ini tinggi banget ini. Hati-hati licin, ini naik ya. Oke. Wah, udah lama yang antri, udah banyak yang antri. Oke. Ini udah banyak yang antri teman-teman. Oke, kita start dari sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Yuk, ini kita Pelabuhan Kamal malam hari teman-teman. Saya akan mengabarkan bagaimana kondisi asli sekarang jalur Kamal Bangkalan, yang dimana sekarang rawannya berpindah ya dari Suramadu ke Kamal karena Kamal sudah jadi kota mati, jalur Bangkalan Kamalnya atau Kamal Bangkalannya. Jadi saya memang agak sedikit ngebut, tapi ini lumayan, ini ramai banget. Tapi ini saya perkirakan ramainya ini hanya sampai di Perumnas Kamal, karena mostly hampir 90% orang yang naik kapal itu orang yang domisili rumahnya di Perumnas ya, atau ya zona sampai Perumnas lah, sekitaran Kamal Perumnas. Sisanya yang Bangkalan udah pasti hampir 99,9% naik Suramadu, lewat Suramadu. Mungkin yang capek aja lewat kapal yang dari arah Gresik gitu, atau dari arah Perak, kerjanya naik kapal biasanya. Tapi kalau yang dari Surabaya pusat atau dari mana terus ke Bangkalan kota, mereka naik Suramadu, lewat Suramadu. Nah ini kita sudah mau keluar dari area pelabuhan ya. Saya mau tutup jaket dulu. Dan oke, kita sudah masuk ke jalur Kamal Bangkalan. Bismillahirrahmanirrahim. Sejauh, kalau dari sini ke alun-alun ya sekitar 16,5 km, 16,8 km mungkin. Jadi ya 17 kiloan. Kalau kita ngebut jalan stabil ya sekitar 50 sampai 80 km per jam tuh nyampe nya sekitar 20 menitan, setengah jaman ya. Ini sudah gak ada angkot, bukan gak ada ya, udah berkurang banget angkot. Angkot di sini orang bilang namanya Colt teman-teman. Colt ya, dari kata dasar, dari kata benda ini Mitsubishi Colt ya. Jadi Colt yang mobil kota itu, Colt, Carry, terus L300 wagon itu kan. Itu dia yang jadi angkotnya orang Madura. Karena bisa nampung banyak, bensinnya irit dan ya termasuk tangguh gitu loh. Ini kita masih sampai di Pasar Kamal. Ini masih ramai di sini ya.
Nanti kita akan lihat di mana yang sepi ya. Tapi ya saya tahu sih yang sepi itu ya sekitar keluar dari pos polisi Telang sampai ke Keleyan, sampai ke sana tuh masih sepi teman-teman. Yang sedikit rame itu ya di dekat jembatan Timbang, itu cuma ramenya bukan rame sih, ada 1-2 toko besar atau ya aktivitas usaha itu ramenya. Tapi kalau bagus tuh nggak rame-rame gimana sih. Nanti kita akan lihat deh, kita akan komentarin ya bagaimana suasana asli jalurnya. Dan di sini jalannya rusak, tapi kalau ban kalian agak sedikit kempes enak, gak mungkin gerotak-gerotok. Tapi kalau bannya keras, gerotak-gerotok kayak motor saya ini. Ini sudah masuk kawasan perumahan Perumnas. Nah biasanya tuh ya orang yang naik kapal tuh dari sini sampai UTM aja sih. Perumnas memang orang yang udah kerja atau emang udah berkeluarga. Oh, letting yang mendadak. Biasanya kalau lagi aktif kuliah tuh banyak mahasiswa yang nggak bawa motor, itu naik kapal biasanya. Nanti naik ojek, sekitar 50.000 ojeknya dari Pelabuhan Kamal sampai ke Telang. Mahal banget ya. Ya satu sisi kasihan tukang ojeknya sih, emang udah nggak ada pemasukan. Tapi di sisi lain juga kasihan mahasiswanya juga, nambah biaya transportasi lebih mahal. Nah ini Perumnas Kelman teman-teman, yaitu kampung Jawa, kampung bahasa Jawa di Madura. Meskipun orang Maduranya sendiri, orang Bangkalannya sendiri, dia pakai bahasa Jawa di sana. Nggak tahu kenapa. Ya karena memang banyak orang Jawa sih di situ sih. Oh, ada bocil nyetir. Di sini masih rame karena masih ke arah UTM-an ya. Nanti habis selepas UTM, ya bener, selepas UTM teman-teman itu udah mulai sepi. Selepas pertigaan UTM itu sepi ya. Atau ya kata saya tadi ya, pos polisi Telang itu sepi. Oh, bocil. Gelap-gelap, gak pakai helm pula, nyalip gitu. Ini lampu penerangan jalan hanya ada di sebelah kanan saja, sebelah kiri nggak ada. Jadi hati-hati. Ojo nengah-nengah talah. Bocil. Ngeri gak pakai helm, ngebut nengah-nengah gitu, nanti diseruduk loh. Nah, sedikit cerita teman-teman ya, jalur Kamal Bangkalan atau Bangkalan Kamal kalau malam hari itu banyak cerita misteri. Di sini saya hanya sedikit memberikan ya sinopsis saja, tapi sekarang karena udah zaman modern, ini anginnya kenceng banget nih. Mungkin kalian bisa kedengeran ya suaranya ya. Karena ini udah, aduh, jalannya rusak, gak enak ini. Ban saya agak keras di depannya. Saya agak kerasin karena memang ban saya ini udah velgnya udah agak sedikit, anginnya bocor teman-teman ya, sering bocor. Jadi ngisi angin tiba-tiba lusa udah kempes lagi, makanya tak kerasin sekalian. Nah balik ke cerita tadi teman-teman ya, memang di Bangkalan Kamal ini atau Kamal Bangkalan ini banyak sekali cerita mistis. Itu main HP gak pakai helm. Ini apa ini? Gras Residen. Oh baru teman-teman, ada perumahan baru sih itu. Salah satunya ini ya, yang angker tuh bekas Madura Tekstil sama Makam Pedeng dan
perduaan Embong Cangka, teman-teman. Ini masih belum nyampe UTM ya, jadi masih agak sedikit rame. Ini masih di Gili. Di depan lagi nanti kita akan sampai di Telang. Dan setelah Telang, pertigaan UTM, kita sudah mulai sepi ya. Nah, selain dari Madura Tech itu ceritanya teman-teman, itu bekas perusahaan Madura Tekstil ya, yang kemudian ditinggalkan karena bangkrut atau apa, terus jadi angker banget. Banyak sekali cerita dari bapak dulu dinas di Surabaya, jadi setiap hari pulang PP Bangkalan Surabaya, naik angkot atau naik motor jadul dulu teman-teman, pulangnya malam-malam ya, karena memang kadang dinas malam, jaga malam itu dari kantornya. Seringkali ini banyak kejadian aneh-aneh ya di Madura Tech. Salah satunya ada temennya yang tiba-tiba naik motor ya, dia sadar-sadar besok pagi dia ada di sawah sana, jauh banget. Kalau emang kecelakaan dia akan sadar. Masalahnya kecelakaan ini dia tuh bukan kecelakaan, dia jauh banget, ada di ujung barat teman-teman, dan ini gelap ya. Kita harus pakai lampu setrong di sini. Ini gelap banget, gak ada lampu. Ketutupan pohon lampunya. Di seberang Madura Tech itu makam, jadi memang angker. Tapi sekarang udah nggak angker karena ya udah ini udah banyak rumah-rumah penduduk, udah banyak toko-toko bangunan. Sebelah kiri kita Telang Asri. Saya nggak kelihatan. Oh, Madura Tech udah kelewatan teman-teman. Sorry, tadi saya nggak bisa nunjukin karena gelap di Madura Tech-nya ya. Madura Tech-nya udah kelewatan, maaf. Tadi setelah UTM. Sebelum UTM teman-teman. Tadi waktu saya nyalip orang yang main HP itu loh. Sorry. Emang gelap sih, nggak kelihatan. Nah, mulai dari sini teman-teman, ini sepi dan ada begalnya tuh ya, sering ada begal itu nanti sebelah sana. Nanti saya akan tunjukkan lokasi mana yang sering terjadi banyak cerita begal teman-teman. Ini kecepatan saya 70-80an, nggak terlalu ngebut banget. Nah, cerita banyak begal nih di sini teman-teman. Di sekitar sini nih, jembatan ini, sekitaran area sini, jembatan sini sampai sana ya. Ini sepi. Di atas jam 8 malam ini udah sepi banget. Ada yang motifnya pura-pura kecelakaan, tidur di tengah jalan. Nanti ketika dibantu dia ngebegal. Ada yang memang langsung ngebegal, memang pakai sajam, ada macam-macam motifnya. Mulai dari sini, dari sebelum jembatan sampai sana waspada aja kalian. Ya nggak tiap hari ada, cuman memang banyak teman-teman saya cerita di situ. Saya sih udah menghindari perjalanan malam sini, kecuali naik mobil. Jadi kalau pulang malam dari Jawa, saya mesti lewat Suramadu. Dan di depan tanjakan Pedeng. Ini kita sudah ada di tanjakan Pedeng. Jadi di sini memang angker dan rawan. Rawannya itu di sini kita turunan tanjakan ya, dan kadang dari sebelah Socas sini. Ini ada orang nyelodur ya. Nyelodur tuh lah keluar dari gang, nggak lihat-lihat oleh kanan kiri, sedangkan di sana itu adalah turunan curam. Dan di sebelah kanan kita itu adalah makam Cina Maria Pedeng. Gak kelihatan karena gelap teman-teman. Gelap ya, gak kelihatan ya. Jadi kenapa kok bisa angker? Banyak sekali versi cerita, tapi saya hanya mendengar ya. Saya itu lebih dulu ceritanya yang ada daripada saya lahir. Jadi lebih dulu ceritanya yang ada. Ceritanya dulu tuh Maria Pedeng itu kan non muslim, ya Chinese ya. Terus suka
atau gimana sama orang muslim atau gimana ceritanya gitu, terus dia meninggal, itu udah mualaf dan pengen dikuburkan secara Islam, tapi ternyata dikuburkan secara non muslim, jadinya jadi hantu gitu. Tapi sih saya pribadi nggak percaya gitu, karena apa? Bukan hantu, emang jin, bukan arwahnya jadi hantu teman-teman. Jadi jin atau syaiton itu memang kesempatan ya untuk dompleng pansos cerita dari orang yang meninggal yang nggak wajar, atau yang ada sesuatu cerita yang bakal viral, itu dijadikan, diserupain wajahnya untuk jadikan fitnah bahwa arwahnya gentayangan, padahal enggak. Selesai udah urusannya orang mati itu, ketika sudah meninggal dia hanya mendengar terakhir yaitu langkah orang terakhir yang berziarah ya. Selesai itu sudah, dia fokus untuk menghadapi perjalanan berikutnya ke alam barzahnya itu. Dan di sini rawan sekali kecelakaan, hati-hati teman-teman. Inilah tikungan yang memang bahkan tidak boleh nyebrang ya, garisnya garis nyambung. Di situ banyak kecelakaan di sini, banyak sekali kecelakaan di sini. Ini kita sudah sampai di Bongcangka ya, di Socha, udah lewat tadi, dan sekarang kita masuk ke arah menjelang Kelean. Ini adalah panggung futsal tutup. Saya langganan nasi belut di sini, teman-teman. Mana ya? Bukan. Di sebelah kanan ini. Oh, ini depan gang nih. Nah, ini itu ada nasi belut. Buliknya teman saya, belutnya besar-besar, enak. Sama apa ya? Bukan cilok, siapa namanya itu? Sempolnya besar-besar banget, enak. Udah rame ya. Ini jujur aja saya memang nggak nyebutin jam berapa dari awal, agar kalian penasaran ini jam berapa malamnya. Ini sebenarnya belum malam teman-teman, ini masih sekitar jam 7-an ya. Makanya masih agak sedikit ada kegiatan di sini. Tapi kalian tadi bisa lihat ya, bahwa di Telang, setelah UTM atau setelah pos polisi yang saya tadi bilang jalurnya begal itu jam segini aja masih udah sepi ya. Nah, sepakat ya berarti bahwa dari situ tuh udah sepi. Sampai saya tadi bilang Bongcangka atau Socha dekat Tembangan itu udah mulai rame karena memang ada banyak jualan sih. Tapi itu di atas jam 8 udah sepi. Ini jalur Tengkorak teman-teman. Dulu ketika belum ada Suramadu, jalurnya cuma segini doang ya, bisa sih nyalip-nyalipan, cuman dulu volume kendaraannya, wah ini gelap banget cuy, gelap ini men. Dulu kendaraannya sangat-sangat padat sekali volumenya, karena belum ada Suramadu. Jadi orang yang mau ke Sumenep, Sampang, Pamekasan, itu Bangkalan, itu dari sini jalur kuncinya. Ada sih lewat jalur Modung, Kedundung, ke Wanyar, cuman itu enggak dilewatin bis besar atau truk ya, karena memang terlalu sempit. Kecuali memang truk yang kulakan ke sana ya, atau ada perlu ke sana ya lewat sana. Tapi kalau reguler ya lewat sini sampai ke Sumenep. Jadi banyak kebut-kebutan. Wow. Ini jalur Tengkorak ini sini. Banyak kecelakaan yang meninggal sini. Sampai ada mitos bahwa kalau kamu kecelakaan di jalur Bangkalan Kamal, Socha Kamal terutama ya, mulai dari pabrik es itu sampai ke Pelabuhan Kamal, sama di jalur Tanah Merah itu, kalau kecelakaan tuh sekali jatuh udah pasti parah banget. Jarang ada jatuh lecet, jarang, pasti parah banget. Kalau nggak parah ya mati itu, karena dikenal jalur Tengkorak teman-teman. Nah, depan ini kita sudah masuk kota Bangkalan ya, ditandai dengan sungai. Di depan kita kalau ke kiri itu ke jalan kembar, jalannya Kiai Haji Muhammad Holil.
Ini kita sudah di Bangkalan Kota. Sebelah kanan kita adalah Terminal Bangkalan. Dan di sebelah kiri kita ini kalau mau ke, wah harusnya aku lewat kiri tadi ya, karena saya mau pulang. Oh enggak, karena saya udah janji mau lewat alun-alun sih, karena untuk konten video ini ya. Perjalanan judulnya dari Kamal Kapal sampai ke alun-alun atau ke Pecinan lah maksimal nanti ya. Kalau saya tadi lewat barat enak, gak ada lampu merah, tapi saya langsung ke rumah. Lampu merahnya ini lama banget, dan di depan sana tuh pos polisi strict banget ya, jadi ya rawan-rawan tilang. Hati-hati buat yang kalian mau kesini. Oke, lampu merah cuy. Capek banget habis dari kerja seharian BP. Habis tes rapid juga, ini jadinya ngantuk ya teman-teman. Ngantuk sih jadinya sih. Oke, udah hijau. Yuk kita akan melewati daerah stadion. Ini kita sudah depannya Kapolres ya, Polres Bangkalan. Sebelah kiri kita adalah Taman Makam Pahlawan, dan sebelah kanan kita adalah komplek kantor Pemda. Inilah SMA saya, SMA 2 Bangkalan. Dan ini adalah gedung DPRD mungkin. Dan di depan itu adalah mie ayam langganan saya, mie ayam saya teman-teman. Ini dia mie ayamnya, langganan saya nih. Capek banget ngobrolnya, karena saya dari tadi syuting banyak ya. Dari Gresik saya nggak langsung pulang. Saya masih muter ke GKB, masih muter ke Gresik Kota, alun-alun, dan naik kapal. Ini stadion ya, sebelah kanan kita stadion teman-teman. Lumayan, capek. Wah, di depan lampu merah di Senenan. Ini kita sudah masuk daerah Senenan, teman-teman. Ya, ini kita sudah di Senenan. Itu pasar Senenan lagi dibongkar, direnovasi. Ya, syukur alhamdulillah sudah hijau, langsung hijau. Ya, lupa saya mau cari roti goreng tadi. Ya, telat. Lupa teman-teman. Ayo gas, 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 gas. Ini kita di daerah Kemayoran atau Demangan. Di sini ya agak-agak semrawut sih, tapi di depan lebih semrawut lagi. Jalannya mulus ya, mulai dari tadi masuk ke Kota Bangkalan, dari jembatan tadi itu jalannya mulus, sampai sini pun masih mulus. Hanya di Pecinan aja nanti yang agak sedikit rusak ya, di Pecinan ya. Ada bakpia Tugu Jogja, harganya 40.000 nyampe sini. Ya lumayan mahal juga sih, maksudnya ongkirnya ya. Bayangkan dari Jogja kita naik
mobil, bensin, makan sama tolnya mahal berapa udah itu. Kalau naik kereta kita dibatasin bagasinya, harus naik mobil biar bisa pulakan banyak. Ya, lampu merah, kita sudah di lampu merah Demangan ini teman-teman, di pondok pesantren. Nah, alhamdulillah langsung hijau. Ini alun-alun Bangkalan ya, sebelah kanan kita ya. Saya mau cari bakpo, gak ada. Tadi saya nemu bakpo tuh cuma di GKB Gresik ya. Ini gak ada bakpo lagi men. Lagi ingin bakpo saya. Ya, lagi lampu merah. Tunggu aja dulu deh. Apa itu? Bakpo ya? Ya, bukan, ternyata jual parfum. Saya lagi ingin bakpo cuy. Oke, tunggu dulu lampu merah teman-teman. Ya, ini dia kita di depan. Dan ya, mungkin kita akan akhiri perjalanannya setelah nanti di depan ya. Kita akan lewati percinan. Kalau kita belok ke kanan tuh ke arah Pongkoran, tapi nggak boleh karena jalurnya satu jalur nanti. Oke guys, dari sini saya mau ucapkan perpisahan karena di depan nanti saya akan belok kiri masuk ke arah CP3 dan pulang ke Pangeranan ya. Oke, terima kasih teman-teman buat yang udah nonton. Sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa tonton semua video-video saya, perjalanan saya. Siapa tahu ada kota kalian yang sudah saya kunjungi, dan jangan lupa di subscribe. Siapa tahu besok-besok kota kalian yang akan saya kunjungi. Saya seneng jika kalian mungkin nanti mau diajak ngopi-ngopi, ngajak ngopi-ngopi bareng gitu loh. Terserah mau di pinggir jalan atau apa, sembarang ketika saya nanti ke kota-kota kalian gitu ya. Karena saya ini konten ini akan terus fokus untuk jalan-jalan. Ya, gak jalan-jalan ke sinematik-sinematik gimana ya, mungkin kayak informasi terkini gini segini tok ya, jalanan ya. Oke ya teman-teman ya, ini saya lagi di dekat Sate Mak Ceneng. Itu depan sate legendaris Mak Ceneng. Sate sebelum zaman kemerdekaan udah ada teman-teman. Itu generasi keduanya sekarang. Wes ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita berikan lagi tepuk tangan yang hangat.